Makassar adalah pusat sosial dan tempat bekerja di daerah Sulawesi Selatan Indonesia dan merupakan pelabuhan perdagangan penting di sepanjang Selat Makassar. Selama 20 tahun ke depan, Kota Makassar akan berkembang memiliki 2 juta penduduk. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat ini, akan ada tantangan-tantangan. Sama seperti kota-kota Asia lainnya yang sedang berkembang, Makassar menghadapi isu seperti kelayak hidupan, perubahan iklim dan bencana alam, kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan juga menarik investasi swasta. Pemerintah kota telah memulai program Kota Pintar yang berambisi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, dengan dukungan dari dana perwalian Kota Pintar ASEAN Australia, yang didanai oleh pemerintah Australia, dikelola oleh Bank Pembangunan Asia, dan dilaksanakan oleh perusahaan konsultan global, Ramboll. ASEAN Australia Smart City Trust Fund tentunya sangat diharapkan untuk bisa membantu Kota Makassar, karena Makassar sendiri dalam perkembangan teknologi terbarukan soal Smart City membutuhkan banyak supporting dari banyak pihak, dan kami menganut kebijakan open door, dan saya kira hadirnya ASEAN Australia Smart City Trust Fund memberikan kita peluang-peluang untuk bisa mendapat bantuan sekaligus bekerja sama berkolaborasi di dalam membangun Somere Smart City Kota Makassar, yang perannya bukan hanya Makassar saja tetapi Indonesia Timur. Proyek Rencana Kota Layak Huni Makassar memiliki 3 tahapan utama, sebuah penilaian situasi kota yang mengidentifikasikan tantangan dan kebutuhan di Makassar, sebuah skenario pembangunan kota yang mengkaji rencana dan proyeksi untuk pembangunan kota, dan sebuah rencana kota layak huni Makassar yang mengidentifikasikan bagaimana membuat Makassar menjadi lebih pintar dan lebih layak huni dengan menggunakan solusi digital dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan umum. Rencana Kota Layak Huni Makassar menyatukan temuan kajian daerah kumuh dari proyek investasi hunian layak huni ADB, yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur, mendukung pembangunan ekonomi dan layanan dasar. Sebagai bagian dari proses perencanaan, penduduk berpartisipasi dalam survei Kota Pintar online dan wawancara dijalankan dengan protokol keselamatan. Sebenarnya ini survei itu baru kali ini ada survei begini, jadi saya anggap bagus lah. Survei ini mengamati kebutuhan dan persepsi dari berbagai kelompok demografi yang berbeda. Tantangan Makassar tentang bagaimana membangun Smart City adalah bagaimana melibatkan semua masyarakat yang ada untuk memanfaatkan sistem dan terlibat dalam sistem Smart City yang dibangun oleh Makassar. Nah, Somere Smart City tujuannya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi masyarakat cerdas dan masyarakat yang ramah. Untuk mendukung visi kota, Rencana Kota Layak Huni Makassar mengikutsertakan alat-alat yang dapat mengintervensi secara katalistis. Laporan-laporan ini interaktif dan tersedia online, termasuk alat-alat digital yang dibuat seperti alat pintar pelibatan masyarakat, digital dashboard untuk memprioritaskan investasi kota pintar, sebuah platform GIS berbasis web yang dibuat oleh Future Cities Laboratory di Singapura, dan modeling 3 dimensi, analisa, dan visualisasi resiko iklim di daerah perkotaan menggunakan platform Indra, dibangun oleh Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran Australia. Pemerintah Australia mendukung kota-kota di Asia Tenggara untuk menjadi lebih hijau, kompetitif, inklusif, dan tangguh melalui ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund atau AASCTF. Dukungan yang diberikan melalui AASCTF membantu menjadikan Makassar dan kota-kota ASEAN lainnya lebih nyaman bagi masyarakat mereka sendiri dan lebih menarik bagi investor asing, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.